Halo guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 3. Materinya yang berjudul Undang-Undang Sisdiknas Dinas sebagai kebijakan di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, pertimbangan, 2, pendidikan dan pendidikan nasional, 3, definisi kurikulum, 4, rumusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 5, prinsip penyelenggaraan pendidikan, 6, wajib belajar, 7, standar internasional, 8, kurikulum, 9, pendanaan pendidikan, 10, pengelolaan pendidikan, 11, peran serta masyarakat, dan yang terakhir 12, evaluasi akreditasi dan sertifikasi. Yang pertama di sini adalah pertimbangan. Undang-Undang Sisdiknas yang baru adalah kesadaran yang munculnya tentangan dan tuntutan dari luar yang disebabkan oleh perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang harus direspon oleh Sisdiknas. Yang kedua, pendidikan dan pendidikan nasional. Pada bab 1, ringkasan tentang pendidikan dan pendidikan nasional menekankan pentingnya pembelajaran dan pengajaran yang berkelanjutan untuk mengembangkan potensi siswa agar tumbuh secara rohani, menghargai diri sendiri, dan percaya diri. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting dalam memajukan jati diri bangsa dan menghadapi perubahan zaman di Indonesia. Dan nomor 3, definisi kurikulum. Masih pada bab 1, ada definisi kurikulum yang menyatakan sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nomor 4, rumusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang berkeanggotakan unsur masyarakat yang peduli pendidikan, dan Komite Sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat. Nah, nomor 5, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Bab 3 adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan, pasal 4 ayat 1, yang menyelenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menunjukkan hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajuan bangsa. Nomor 6, wajib belajar. Tentang wajib belajar adalah kewajiban setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan, dan wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah minimal. Nomor 7, standar nasional. Hal baru lainnya adalah bab 9 tentang standar nasional pendidikan. Pada pasal 35 ayat 1 dan 2 dirumuskan sebagai berikut. Ayat 1, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengolahan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ayat 2, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengolahan, dan pembiayaan. Nomor 8, kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada standar pendidikan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kurikulum mencakup berbagai mata pelajaran seperti akademik, pemerintahan, bahasa, matematika, dan ilmu sosial. Pemerintah mengawasi pengembangan kurikulum dan diawasi oleh lembaga pendidikan dan komite sekolah atau madrasah dalam koordinasi dan pengawasan departemen pendidikan atau provinsi. Nomor 9, pendanaan pendidikan. Pada pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sementara itu, pasal 49 ayat 1 sejalan dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
Dana pendidikan selain gaji pendidik dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Nomor 10. Pengelolaan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan unsur masyarakat yang peduli pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat. Hal penting lainnya adalah masalah pengelolaan pendidikan dan dirumuskan dalam satu bab sendiri, yaitu bab 14. Butir-butir penting yang patut diperhatikan diantaranya adalah berikut ini. A. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, pasal 50 ayat 21. B. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten atau kota untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah, pasal 50 ayat 41. C. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, pasal 50 ayat 5. D. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah, pasal 51 ayat 1. 11. Peran serta masyarakat. Dalam hal peran serta masyarakat dalam pendidikan, bab 15 terdapat butir-butir ketentuan baru yang mendukung konsep pendidikan berbasis masyarakat seperti berikut ini. A. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan keakhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat, pasal 55 ayat 1. B. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan, pasal 55 ayat 2. C. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah, pasal 56 ayat 1. D. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, pasal 56 ayat 2. E. Komite Sekolah atau Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pendidikan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan, pasal 56 ayat 3. 12. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, bab 15 mengatur tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Butir-butir ketentuan penting mengenai ketiga hal tersebut antara lain sebagai berikut. A. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pasal 57 ayat 1. B. Evaluasi dilakukan pada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan, pasal 57 ayat 2. C. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, pasal 58 ayat 2. D. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pasal 59 ayat 1. E.
Masyarakat atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2. F. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat 1. G. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pasal 60 ayat 2. H. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Pasal 61 ayat 1. I. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Pasal 62 ayat 2.